Assalamualaikum. Balik lagi di Kompleng Podcast, tentunya masih bersama gua Tatang Junaidi dan rekan saya ada Ujang Ngiricik. Dan kali ini kita lagi ada di Lepas Kopi. Lepas Kopi. Tempat ngopi, tempat yang paling funky. Lagi-lagi di tempat kopi ya. Jajan lagi. Makanya kita selalu tegang kalau narasumber mengajak ke tempat begini. Nah, Karena keadaan finansial kita yang kurang memadai, karena 8 miliar kita belum cair, jadi akhirnya kita tegang. Ya, jadi kali ini ada di Lepas Kopi, tempatnya di Citerep ya, bersama tempat yang paling funky di Citerep ya. Paling funky lah pokoknya. Apalagi kita belum langsung. Oh, ya. Kali ini kita bukan kedatangan dong, mendatangi salah satu orang yang hidup dalam musik lagi aja ini. Musik lagi, karena perkara bidah lagi. Setelah kemarin kita Maulid Nabi. Tapi nanti kita tayang lah. Nanti kita tayangin lagi. Kalau belum jelas untuk Maulid Nabi tinggal nonton aja lagi. Kali ini kita perkara bidah lagi. Hari ini ada Iqbal dari Katapel. Katapel tuh bahasa Indonesia ya. Bahasa Sundanya bandring. Jadi mungkin ya, gue nggak tahu nih Ri. Apa nih? Secara filosofis nih ya, bandring ini sesuatu yang bisa mengeluarkan gerak atau energi untuk melepaskan sebuah batu atau tahu, peluru lah, katakanlah peluru dalam rangka menyasar target yang dituju. Atau simpelnya itu senjata ya. Senjata mungkin tradisional. Tapi kita nggak tahu juga sebenarnya kenapa namanya Katapel gitu. Langsung aja sama orangnya, Iqbal. Gimana, Bal? Iya. Kenapa Katapel? Ya lu anak band kan ya? Iya, Katapel. Nama bandnya Katapel kan? Iya betul. Karena sebelum jauh-jauh kemana-mana tentang bandnya tuh band apa, gue pengen nanya dulu itu apa filosofisnya benar kayak gitu apa gimana? Sebenarnya mah pengen aja. Pengen sebenarnya. Jadi pas bikin band, apa ya nama bandnya standar lah ya, lemunyin band tuh. Biasa lah. Apa ya? Yang keren gitu kan. Terus gue teh biasalah searching Katapel, si Gana halus sih Katapel. Terus belum ada teh ya man. Iya enggak sih? Nama band Katapel belum ada di Indonesia. Makanya pakai aja Katapel. Tadinya mah gitu sesimpel itu. Terus nggak terlalu dalam gitu. Enggak, awalnya. Cuman pas nges jadi oke, Katapel disepakati, oke. Bahasa Indonesia dong, ini. Oke. Sorry. Nasional dong. Sorry. Setelah udah disepakati Katapel baru tuh. Ntar pasti nih ada yang tanya kayak gini nih. Pasti ada yang nanya tentang filosofi. Tanda masa wawancara pasti itulah ya. Pasti ada yang ditanya, Katapel tuh apa? Maksudnya apa? Ya akhirnya dibuat-buat lah. Iya, akhirnya. Tapi ternyata nama dulu. Biar keren aja gitu ya. Jadi setelah dicari-cari gitu ya. Yang keren apa ya? Jadi Katapel tuh senjata ini punya sejarah secara namanya teologi anjing. Iya enggak apa-apa. Di kita nih selain orang-orang yang goblok, selain goblok dan kurang iman juga, ada juga beberapa penonton Kempot ini yang paham tentang arti-arti atau bahasa-bahasa yang kira-kira seolah-olah kita terlihat pintar gitu, Smart people lah ya. Smart people lah. Tapi kan itu tagline-nya TV orang. Iya betul. Iya, jadi kalau bisa di Islam, bisa di secara terminologi tadi. Secara apa? Iya, terminologi. Jadi Nabi Daud dulu jauh sekali. Anjir ya. Oke. Iya, Nabi Daud. Jadi David ya kalau di barat ya. Iya, kalau di Nasrani, di Yahudi tuh David. King David. Jadi dia dulu pernah melawan Goliat, raksasa. Oh, bukan band Goliat. Bukan. Gimana lagunya Goliat? Cinta monyet. Jadi dia bangsat apa semuanya? Enggak kira si band Katapel ribut sama si Goliat. Goliat ribut. Iya. Wah, dalam rangka si Nabi King David ini menggunakan si bandring ini menggunakan Katapel untuk melawan raksasa. Raksasa. Dan eleh gitu. Kalah. Raksasa itu kalah hanya dengan Katapel dan ya kerikil. Nabi tenaga yang dikeluarkan dan senjatanya dan bacaannya juga beda. Tapi sekarang telah disalahgunakan untuk membunuh makhluk Allah juga. Seperti burung pipit. Itu ang ribet dong. Iya kan? Ang ribet kan. Pakai Katapel juga dong. Iya, itu kan. Iya benar. Benar. Itu ya kita ngambil spiritnya lah. Ngambil semangat itu. Sebenarnya enggak kan nama dulu adanya. Akhirnya keren juga ya. Ternyata setelah dicari keren juga ya. Terus udah gitu
ya kita punya masa kecil, ya gua ngalamin lah bikin katapel gitu dulu, dia buat ngebandring burung. Ya, terus dikalungin gitu kan. Iya benar. Rasanya tuh keren banget kan udah pakai katapel mah. Momen itu ya. Yes. Waktu itu betul. Jadi apa ya? Unik lah gitu secara simbol gitu, ada sejarahnya juga. Sejarahnya oke, simbolnya oke gitu. Namanya juga mudah diterima dan gampang orang tahu lah realitas gitu kan ya. Karena ya gini juga Ri. Katapel ini oke lah secara nama kita udah tahu seperti itu ya. Secara aliran musik juga gua nggak tahu sebutnya aliran atau apa gitulah, genre lah gitu ataupun itu dia lebih ke ini musikalisasi puisi ya. Tapi sih ya musikalisasi puisi, makanya sangat disayangkan gitu kan ketika nama sebuah band yang coba untuk merepresentasikan tentang genre dan segala macam tentang band ini tanpa mengandung arti ya sangat kurang asik aja gitu ya. Apalagi musikalisasi puisi ini sesuatu hal yang musik itu tentang rasa, puisi ini tentang makna, kan main ya nggak sih? Kan main. Jadi musikalisasi puisi ini tentang rasa yang bermakna atau makna yang ada rasanya, iya nggak? Seperti itu ya? Suka-suka aja. Ya. Tapi gua keren dulunya anjing ya. Gak nyangka gue. Gak nyangka ya anjing ya. Gak nyangka ya. Gak nyangka gue. Tapi ngomong-ngomong misalnya genre nih ya, kalau katapel ini kan genrenya itu boleh dibilang jauh dari apa ya, dari lingkungan yang namanya Citer kan identik tuh dengan popang ya kayak gitu, yang umum-umum lah gitu. Umum lah gitu. Tapi si katapel kenapa harus milih genre itu gitu loh, di lingkungan besar yang emang diisi dengan musik-musik yang mainstream lah katakan. Mainstream lah gitu. Kenapa harus ngambilnya musikalisasi puisi gitu? Kenapa bisa kepikiran gitu loh? Sedangkan segmennya juga kan sangat segmented sekali ya. Yes. Kenapa? Ya, jadi katapel tuh personilnya kebetulan dulu ketemu di kampus. Kita tuh jurusannya kampus sawah? Enggak dong. Universitas. Oh, universitas. Oh ya, universitas. Jadi gitu dong. Di gua ada Citaringgul namanya kampus. Kampung sawah. Kayaknya di setiap daerah ada pasti. Terus? Ya, teman-teman kampus, teman nongkrong. Kebetulan jurusannya teh bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, ntar lo. Kepada Kempoders, kalau ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti, supaya lu nggak ketinggalan juga, tolong sekalian megang handphone nih, KBBI. Lo langsung searching KBBI tentang setiap definisi, setiap kata-kata yang kita lontarkan di sini. Yes. Jangan taunya tuh cuma estetik doang. Estetik doang, tolong. Estetik aja. Estetik aja gitu. Tanpa mengetahui definisi sendiri ya, Nora ya. Ya terus ayo. Menongkrong di kampus. Menongkrong di kampus, kebetulan bahasa dan sastra Indonesia jurusannya, jadi deket sama sastra gitu, deket sama puisi. Kebetulan juga main musik gitu. Gua main musik, anak-anak main musik. Terus ada salah satu bentuk mengekspresikan puisi itu selain dibacakan, selain didramakan gitu. Itu ternyata ada juga yang dimusikin. Kita kan suka musik. Kenapa enggak nih gitu? Kenapa enggak ya gitu. Yuk. Awalnya gitu sih. Akhirnya main musikalisasi puisi. Keterusan pas lulus keterusan gitu sampai sekarang. Jadi ya emang karena ada basicnya di sana juga. Jadi ya kita lanjut aja. Tapi kan kalau ngomongin tentang musik dan puisi, nggak tahu nih kalau gua salah, tolong jangan dibenarkan ya. Benarkan dong. Jangan dong. Kan acara gua ini dia kan. Dia kan tamu. Masa dia ngatur gitu kan? Lagu katakanlah atau sebuah musik yang ada liriknya ya. Kalau ngomongin musik kan luas. Solo gitarnya udah musik gitu kan. Bukan idealnya, kayaknya sih dari dulunya juga diisi dengan puisi kayaknya. Iya nggak sih? Atau apa sih, sastra lah katakanlah. Kenapa musikalisasi puisi ini jadi kayak seolah-olah beda? Yang salah tuh sebenarnya musikalisasi puisinya yang coba beda dengan aliran musik yang lain, atau sebetulnya musik-musik yang sekarang keluar dari musik yang seharusnya? Apanya dulu maksudnya? Secara lirik kan, liriknya juga kan dari puisi atau dari apa sih, bahasakannya sastra yang lain. Puisi lah katakanlah. Yang salah tuh apa? Apakah musikalisasi puisinya coba keluar atau coba berjalan pada seharusnya rule-nya tentang musik dan yang diisi dengan puisi, atau sebetulnya band-band yang sekarang ini yang keluar dari rule-nya gitu? Ini ngejelasinnya dari mana ya? Mangga terserah. Dari sejarahnya dulu ya. Sejarah. Bukan sejarah serem ini. Ini sejarah aja. Ya, jadi berarti sekitar tahun 1800-an enggak? Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Era Yunani lah mungkin. Lebih lagi. Enggak, era
Mozart gitu. Mozart sama Yunani kan Mozart mah kesini. Enggak kesini. Iya, agak sini. Jadi dulu tuh tidak mengenal lirik. Dulu tuh di barat lah kita katakan Barat mana? Banten. Kulon. Banten. Di Kulon gitu nya. Iya. Kita ngomongin Kulon aja karena baru nanti ke timur. Iya. Di barat tuh dulu nggak ada lagu, hanya ada musik instrumental lah ya, biar lebih mudah. Instrumental kayak Ludwig Beethoven, kayak Mozart dan sebagainya di era romantik itu. Cuma ada musik aja instrumental gitu. Mereka nggak kenal lagu gitu. Nah, akhirnya berkembang ada namanya komponis Schubert. Oh, iya, nah, dia Schubert itu Schubert berdu gitu. Ya, jadi dia akhirnya coba untuk dia anak gereja gitu. Nah, akhirnya kan kita kenal gospel ya di Nasrani. Itu awalnya, Man. Jadi musik ini dipakai untuk ibadah. Iya, Nah, menggunakan ayat-ayat dari Alkitab, dari Bible gitu. Akhirnya dinyanyikan akhirnya pakai seriosa. Saat itu mulailah ada seni suara kan, seriosa dan sebagainya. Dari situ awalnya. Dan dulu juga bukan lagu, namanya musikalisasi puisi. Sama, ya kan bener berarti. Berarti songpum, kalau dulu songpum namanya. Poem Poem. Ya berarti apa tadi yang keluarnya itu bukan si musikalisasinya ini berarti. Ya berarti bener dong. Iya. Sebetulnya musik yang ada sekarang ini adalah keluar dari rule-nya. Bukan ya. keluar dari rule, cuman mungkin Lebih variatif ya, lebih coba untuk berekspresi dengan cara yang lain kali ya. Ini sih nggak ada salah benar sebenarnya. Cuman ini proses pengembangan dari sebuah kesenian lah mungkin. Ini proses perkembangan gitu zaman gitu. Akhirnya jadi songpum, terus kesini akhirnya ada song gitu, lagu akhirnya. Jadi si lirik, si poemnya ini udah nggak ada lah. Udah nggak ada. Yang penting Jadi, bagaimana si musik ini diisi dengan setiap lirik tentang rasa kah, tentang keresahan kah dan lain-lain. Akhirnya ada seni bernyanyi akhirnya begitu. Seperti itulah sedikit ya singkatnya sejarahnya di barat. Nah, kalau ditarik ke timur, dan di timur tuh kalau musik di Indonesia lah ya. Musik ada katanya gitu ya. Musik berkata, musik bersyair itu ya syairnya tidak lebih dari ibadah, ngarajah itu di Sunda. Oh iya, berdoa dengan diiringin musik gitu. Alat-alat kayak semacam karinding Iya, segala macam gitu lah. Gitu. Ya. Jadi memang musik tuh untuk media spiritual. Spiritual kan? Sebetulnya betul. Tadinya awalnya. Ya kan di mana-mana juga ada yang musik pemanggilan atau memuja pada Tuhan. Musik untuk pemanggilan setan gitu. Spiritual ya. Spiritual betul. Gitu. Jadi di timur kayak gitu, penggunaan teks, penggunaan syair dalam musik tuh ya itu untuk berdoa dan sebagainya. Nah, berarti musik ini udah ada juga di zaman sebelum Kangjeng Nabi dong? Ya, sudah ada. Berarti nggak bidah dong? Aduh. Musiknya nggak bidah, alatnya yang bidah. Panjang Mungkin ya. Kita nggak tahu. Ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya kalau berbicara musikalisasi puisi yang sekarang, yang lu jalani lah, yang gua jalani, jadi apa nih yang ngebedain musikalisasi puisi sama lagu? Akhirnya kan gitu ya. Akhirnya tuh gitu. Jadi gampangnya kalau musikalisasi puisi yang ada duluan, yang eksis duluan tuh puisinya. Dan puisinya harus yang sudah orang tahu, yang udah populer lah puisinya. Nah, baru kita bikin musiknya, terus dilagukan. Oh, berarti yang dilakukan oleh Katapel ini begitu. Puisi yang terkenal duluan, dikasih musik gitu. Dan dilagukan begitu. Nah, kalau lagu biasanya berbarengan, biasanya bisa lirik dulu, bisa musik dulu. Cuman intensitas penciptaannya gitu dari awal, lu mau bikin lagu apa mau bikin puisi nih? Nah, ya di awal udah. Jadi yang membedakan hanya motif sebenarnya. Motif pembuatannya. Dia bikin buat mau bikin puisi apa mau bikin lagu gitu. Karena secara proses kreatif mah sama ya. Sama, secara bentuk sama ya. Si Ariel pun puitis pisannya. Dani, berarti mereka bisa dikatakan penyair dong gitu. Betul. Sastrawan. Berarti setiap pencipta lagu belum tentu penyair.
Ya belum, ya itu tadi tergantung motif. Motif. Kalau misalkan si Ariel nulis emang gua mau nulis puisi gitu, mau gua bikin buku puisi, antologi puisi, ya berarti dia penyair. Tapi kalau misalkan dia musik, gua mau bikin syair ini emang buat lagu gitu, ya berarti dia songwriter gitu, penulis lagu. Tapi kan kita nggak pernah tahu isi hati seseorang sebetulnya. Lu nggak boleh gitu dong. Iya Hanya sih. menilai Betul. di depannya saja dong. Iya nggak? Iya. Hebat Makanya, ya? Gua gak kalah keren deh. makanya, Ada kan? Man, Bikin apa tadi puisi, tapi kayaknya enak tuh jadiin Lagu. lagu. Niatnya Nah, mau niatnya puisi, puisi. tapi ternyata Nah. enak dijadiin lagu bisa juga kayak gitu. nah loh. ini menarik akhirnya. Kalau di Indonesia mungkin belum nyampe ke sana ya. Iya. Tapi kalau di Barat udah. Bob Dylan, Bob Dylan, Gila. Bob Dylan kan musisi balada ya di Amerika. Iya. Syairnya kan gokil gitu. Gokil Bob Dylan. Nah, dia dapat Nobel sastra di Amerika. Di Amerika, Nobel sastra yang dapat Nobel itu cuman penulis, novelis, penyair. Tapi Bob Dylan seorang musisi dapat Nobel sastra. Nobel sastra. Karena lihat dari lirik yang dia bikin. Karena liriknya sangat puitis. Ya berarti nggak salah tentang gua bilang hati seseorang itu beda. Ya. Ya kan? Atau mungkin juga si Bob Dylan nggak sengaja aja. Emang semata-mata pengen nulis bikin lagu dengan syair yang puitis. Yeah. Ternyata orang lain menilainya bahwa ini sebuah Wah, ini karya sastra sastra. karya gitu kan. Karya sastra. Karya gitu. Akhirnya dia diberikan Nobel, penghargaan dia puitis gitu kan. Karena kepuitisannya dan karena karena kepuitisan. kepujanggaannya mungkin. Kepujanggaannya betul. Itu sih. Ini kita jadi terlalu jauh ya. Jauh banget. So Ini expert nggak bakalan mengerti sih. Nggak akan Ya, mengerti. Gak apa-apa, berat smart ini. people kan. Nggak apa-apa. Kita mengadakan ini supaya mereka pada pinter. Bukan kita doang yang pinter. Mending. Jangan kita doang yang pinter. Kasihan orang-orang bodoh ini ya kan. Goblok. Iya kan? Hah? Kopi. Oh iya. Nah, terus gini lagi. Apa namanya? Balik lagi ke masalah si Katapel sendiri. Sejauh ini Katapel udah ngapain aja? Katapel. Atau sejauh mana? Terakhir lah. Sejauh mana Katapel ini jalan coba untuk ini kayak semacam ini kali ya, kayak semacam apa sih namanya, ada punya misi tertentu nggak sih, maksudnya gitulah. Dan misinya tentang bagaimana menyebarluaskan puisi atau memperkenalkan puisi pasti adalah salah satunya itu kan. Iya. Dan sejauh mana sekarang udah sampai mana gitu. Katapel udah 8 tahun bermusikalisasi puisi. Udah banyak minta jajan lah ya 8 tahun lah ya. Banyak lah. Dan terkenal gitu. enggak bohong. Jadi nggak masalah terkenal itu kan urusan Allah. Iya betul. Yang penting tujuan kita adalah baik. Baik. Nah, terakhir yang dikerjain sama Katapel, kita baru rilis album. Baru banget tahun 2020 apa 2021? Album apa single? Album. Gua pernah lihat. Kita bikin album. Judulnya Sintesis Yita. Sintesis. Sintesis. Jangan sintetis mah rumput. Bikin Main album. futsal. Sintesis. Nah, pas launching Oh yang lu pada foto-foto telanjang ya? Di kali ya? Yes. Nah, itu salah satu yang mendukung album lo kayaknya. Iya, itu teaser album. Nah, kita tuh pas launching album pandemi. Jadi gua tuh launching album pas pandemi. Jadi memang ini goblok amat ya, ini launching album pas pandemi, man. Timingnya nggak pas lah ya. Jadi memang siap untuk tidak laku gitu. Kita tuh Karena mungkin sebetulnya persiapannya sebelum pandemi. jauh sebelum. Tapi emang harus bertemu pandemi itu kan udah puasa awal. Iya, itu Semua mah orang kan itu tadi Walau alam, Abu Rijal Bakri pun yang duitnya banyak pusing. Iya, apalagi kita. ya, jadi sengaja tidak sengaja sih sebenarnya ya. Pas bikin album, rilis, launching pas pandemi juga, akhirnya kita inisiatif untuk ya udah kita bikin sedikit program sumbangsi untuk pendidikan lah ya. Jadi kita bikin virtual konser. Kita pengennya kerjasama sama sekolah. Jadi sekolah tuh kita konser di sekolah A misalkan, musikalisasi puisi secara virtual. Dan ini tuh jadi media pembelajaran untuk mereka. Sekalian lah gitu. Jadi mereka belajar apresiasi sastra, jadi nonton musikalisasi puisi karena Mengenal dengan cara musik lah musik gitu. Karena memang ya simpelnya kita main musikalisasi puisi itu gimana caranya anak sekolah gitulah ya. Mereka Diperkenalkan dengan puisi, tapi kan kalau diperkenalkannya dibaca, Wah, bete lah gitu, kuno gitu. Kalau dinyanyikan kan kayaknya lebih ngena gitu ya. Lebih gampang diterima. Lebih gampang diterima, di caranya lebih enak gitu. Akhirnya disitulah Katapel tuh tur ke sekolah-sekolah. Sekarang udah 2 sekolah yang udah kerjasama udah terlewati kemarin 2 sekolah virtual konser dan berhasil. Jadi teknisnya tuh kita konser secara virtual, beres konser
kita ada sharing session. Oh gitu. Ada Q&A tanya jawab lah, sama mereka tentang musikalisasi puisi, tentang karya-karya yang kita bawain di konser itu. Responnya gimana tuh? Dari Yang murid-murid? Yang udah lah gitu. Oke banget mereka sangat Apresiasi lah ya. sangat excited gitu sama konser itu. Kita di luar Ekspektasi perkiraan, lah. di luar ekspektasi. Ih, ternyata anak-anak Sebetulnya gitu ya. Karena kan kalau ngelihat di zaman sekarang lah ya, Ya. ngomong-ngomong puisi itu kayak Kolot apa gimana? kolot lah apa gitu. Kecuali mungkin zaman Katapel ini ada hidup di era-eranya film AADC keluar tahun 2001 ya kalau nggak salah ya. atau minimal Dilan lah. Iya, Ya. Dilan kurang puisi, kurang puitis. AADC tuh zaman dulu. Itu kan zaman dulu. Iya, film Indonesia mulai bergeliat lalu Iya. adanya AADC. Lalu buku si aku ini mulai dicari di mana-mana. Iya, betul. Bahkan teman sekolah gua pun jadi sok puitis bangsat Iya, gitu. iya. Anjing, kenapa sih sok lebay banget gitu loh tentang sok-sok baca buku aku karya siapa ayah dan ibuku ya. Airil Anwar. Airil Anwar gitu. Iya. Jadi sok puitis. Mungkin kayaknya kalau momen itu hadir barengan dengan bergeliat film Indonesia dengan film AADC, kayaknya menambah Oke. ini ya. Tapi jangan salah. Sekarang udah mulai kesana lagi. Oh gitu. Anak-anak sekarang tuh, tapi anak-anak apa generasi Z-nya Cina, generasi sekarang tuh Zombie. anak-anak sekarang udah mulai melek 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 inilah melek puisi lah ya. Nah. Karena band-band sekarang pun memang liriknya sudah mulai puitis gitu. sudah kan. mulai Iya sih, inilah. Udah mulai puitis lah gitu lah. Kayak ya kamu Tapi macam-macam kayak gitu lah. tapi anak-anak sekarang tuh sudah dibiasakan dengan hal-hal yang singkat ya. Kayak story lah, cuman semenit, Iya. TikTok, Iya. 30 detik dan sebagainya. Jadi ke sastranya pun jadi yang cuman quote-quote doang. Ya mereka itu, sukanya. menurut lu gimana tadi? Iya. Gue tuh mau arah ke sana sebenarnya, karena kan emang sebetulnya dampaknya bagus, mereka lebih mengenal akan sastra. Tapi kan sebetulnya kebutuhan mereka untuk mau nggak hanya sebatas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan media sosialnya. Ngasih makan Dan Instagram. apa Iya. ya, apa sih namanya mengekspresikan apa yang dia rasa Ah, gitu. ah. Lebih ke situ intinya aja. Intinya aja mereka. sebenarnya nggak yang gimana. Jangankan masalah sastra, kadang-kadang potongan ayat Quran pun dijadikan kebutuhan medsosnya. Nah, Gitu loh. arti-artinya. Nah, menurut lo orang-orang bukan orang-orang yang kayak begini tuh sebenarnya ya di luar apakah bagus atau tidak ya? Bagusnya ya mereka akhirnya sekarang mulai melek akan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi menurut lo nih harusnya diteruskan kah? Tapi dengan cara bagaimana gitu? Biar minimal mereka mendapat intisari dari apa yang mereka kutip gitu. Ya kita nggak bisa ngontrol ya kalau masalah itu. Jadi ya biarkan saja. Kesenian itu kan memang cerminan zaman gitu. Iya. Jadi setiap zaman berbeda, zaman kita beda, zaman sekarang beda. Jadi ya seni lahir di zaman itu ya itu yang keluar. itu yang tercermin gitu. Dan- Jadi memang ya gitulah. Kalau jeleknya itu kalau misalkan emang cuma ngutip cuma beberapa itu kadang beberapa orang tuh jadi apa ya pro dan kontra gitu Kadang-kadang. kayak gitu. Kadang-kadang kan udah kayak yang kemarin rame kan masalah pelacur itu bahkan istri pun menjadi seorang pelacur untuk suaminya sendiri Nah, gitu. katanya. Nah, pokoknya pernah kayak gitu, Bang. Itu Jadi sebenarnya bukan tentang puisinya tapi lebih tentang ke hati-hatilah mungkin Iya, kayaknya dalam maksudnya motifnya tuh- lah gitu. sebelum ini baca dulu lah semuanya Harusnya. gitu, baru bisa komentar gitu. Iya. loh. Jelek Iya. gitu kayak gitu kadang. Iya nggak sih? Ya. Kalau gue sih lebih ke apa ya? Kalau ngutip quote nggak masalah sih, selama memang dia mencantumkan orang, maksudnya ketika mengutip gitu, Nah, dia source by siapa gitu. menyertakan itunya lah, namanya. dengan namanya dan Karena kayaknya di kita lah katakan di Indonesia gue nggak paham tentang bagaimana sebuah musik aja katakanlah royalti aja tidak berjalan dengan baik kayaknya ya, atau gue nggak ngerti menurut gue yang nggak paham. ya, itu betul. Sekarang musik yang sebegitu mainstream dan banyak diterima orang pun seluruh kalangan royaltinya kayaknya kurang bagus keterima oleh si sang penciptanya. Apa kabarnya puisi kan begitu? Iya enggak? Iya. Nah, puisi ini gimana? Seorang sastrawan bisa Penyair lebih ikhlas sih karena Iya, serius. Karena itu lebih sulit untuk dikontrol. iya. Berbeda Semua mau di sastra, mau di musik, apalagi ya. Royalti di Indonesia tuh memang belum berjalan optimal.
kemarin gue nonton si Ahmad Dhani. Ya, 60 juta doang dia juga katanya ya. Kata Ahmad Dhani, kalau sistem royalti di Indonesia berjalan dengan benar, baik dan benar, musisi sekelas Ahmad Dhani itu harusnya udah punya pulau. Iya, benar. Harusnya. Tapi sekarang ini kalau nggak salah dia cuma dapat 60 juta ya dari puluhan tahun dia berkarya ya. Harusnya udah punya pulau dia. Kalau tinggalnya di Amerika mungkin punya pulau. Apalagi kita ini yang baru mau ngeband, walaupun lagu terkenal, apalagi yang one hit wonder katakanlah itu dua lagunya itu, harusnya ya tetap ada pemasukan dong. Ya. Even seorang Ahmad Dhani yang udah puluhan tahun pun cuma dapat 60 juta men. Berkarya dari kapan tahu Dan sebegitu banyaknya lagu karyanya yang hit. udah ratusan gitu. Iya, udah Hitsnya ratusan. Iya, benar. Kasian banget ya. Tapi kan suka kemarin juga polemik sempat. Bagaimana tentang di mana setiap restoran atau apapun itu yang kata harus bayar karena menyetel lagu orang. Sebenarnya kan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah juga sebetulnya mungkin ya. Ya. Dalam rangka mendisiplinkan atau betul-betul mengapresiasi kepada para seniman-seniman. Tapi kan itu jadi polemik. Menurut lu gimana tuh? Gue setuju itu. Iya, setuju lah. Ya kan? Karena kita di sana gitu. Iya betul. Iya, Kalau secara sekarang ya zaman digital itu lebih terbantu karena semuanya serba digital gitu. Otomatis lah gitu ya. Platform juga. Platform otomatis misalkan di YouTube kena copyright gitu. Itu udah otomatis kepotong dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah yang sulit dikontrol itu yang itu performing right itu. Kayak di kafe itu gimana tuh? Kayak gitu. Siapa yang harus membayar? Siapa yang harus membayar performing right-nya itu? Kalau itu malah tambah ribet ya? Harusnya si orang kafe malah tambah ribet. Gua harus bayar si performernya dan gua harus bayar lagu yang dibawain oleh si performernya. betul. Kan main. Harusnya seperti itu yang benar. Yang betul ya. Yang benar seperti itu. berarti Harusnya. si pihak kafe harus siap dengan budget. Iya dong. Iya Ketika dong. mengadakan performer Iya. Musik lah gitu. Musik, Tapi tetap kalau gue ya harus ada standarisasi, maksudnya kafe mana nih yang memang harus dikenain cas lah dikenain gitu. cas untuk itu. Kalau misalkan yang Ya, getuk lindri pun gitu. kalau ceritanya semuanya dipukul rata ya getuk lindri harusnya juga dapat dong yang nyender. itu dia. Karena Ya kan di kita jalan musik ya juga. kan nggak mungkin kali Iya. ngamen di bus. Iya. Orang kena kayak gitu kan nggak mungkin man. Itu yang harus ini memang bukan PR banget lah bukan ya. pekerjaan satu dua hari lah. Dan buat betul-betul melibatkan banyak orang juga, banyak pihak juga ya. Jadi ya bersabarlah untuk musisi-musisi. Dan pro kontranya itu pasti sama si performernya itu. Pasti Ya ya. pasti dengan mereka hidup di Musik yang istilahnya apa namanya reguleran di kafe lah, mereka tuh harus bawain apa gitu Iya, loh. PR Iya, juga. PR juga. Iya, dan akhirnya kata Pel sendiri bagaimana Apa untuk ke depan mau akan seperti apa, mau gimana, mau ngapain lagi? kita tour masih jalan Masih ya, jalan. yang tour virtual konser yang ke sekolah-sekolah itu kita masih jalan. Terus paling kita lagi ngegarap video klip yang di album ini, beberapa video klip. Gua lihat kan kemarin yang tentang pahlawan itu, Ya. maksudnya album mana? Itu album baru. Yang ini. Heeh, Oh, itu album sintetis baru. ini Sintesis. Sintetis mas rumput. Jadi si Iqbal ini juga Apa? mereka nggak percaya Apa? dengan pondok sini. Temen gue tuh artis-artis mulu. Lu kalau nggak percaya nonton di YouTube, udah masuk TV dia. Ya Bal ya. Heeh. Di salah satu stasiun TV Kompas ya. Global sama Kompas. Global sama Kompas ya. Kalau di Kompas itu acara pagi-pagi ya. Acara berita. Acara berita ya. Dia tuh pas masuk TV dingin nggak? Gua berangkat subuh-subuh man, Ya. jam 3, gua harus cek sound. Dibayangin gua nggak tidur loh. Gua dijemput sama Kompas. Hanya gerak isukan nih gitu aja. Ini lu bayangin. Pas ngerek samen teh anjing gitu ya. Lu bayangin, gua dijemput sama Kompas TV jam 2:30, ya kan? Nyampe sana, nyampe studio, suruh cek sound, langsung live jam 7 pagi dan studionya tuh dinginnya gila. Karena masuk tuh kulkas aja dingin, apalagi masuk TV kali gitu ya. Ah, itu dia. Iya. Sial. Siap. Berarti si yang terakhir yang video klip itu berarti maksudnya album si Sintesis ini ya? Sintesis. Tapi dibayar masuk TV. Dibayar, yang dibayar. Terakhir yang di global dibayar, di DC Ada ciri musik kita. Oh, lu pernah ciri musik kita juga pernah? Iya lah. Oh, sama Budi Dalton segala. Udah. Oh, gua nggak nonton. Kita main di situ. Gua nonton. Paturan aing artis ya. Masuk TV ya. Sedih. Karena gua Aing masa gede kieu sih Iqbal. semalam udah riset dulu, ceritanya riset. Oh, lu riset ada? Apel. Gua mah enggak. Soalnya kalau Yang- akun IG lu ada kata Pel. Ada. Ada IG ada lah ya. Nanti ada di sinilah ya. Apel musik. Kata Pel Kalau di Apel underscore musik. Payah dia mah ya. kalau di YouTube ada. Ada kata Pel official. Oh, kan sosial. Kata
Karena gue megang main Instagram aja 2018, Bang. Aing noras ya. Emang Karena ini kebutuhan sebagai orang tua anak gue main medsos. Akhirnya gue mau tidak mau. ya kita kan lahir di zaman kolonial, kita mah masih kolonial. Penjajahan. Iya, zaman penjajahan, makanya Kerja sampai Rodi. makanya sampai sekarang gue masih ya balik lagi masalah politik adu domba masih gue pakai gitu loh. Zaman itu Ya, gue ya. hidup gitu. Ya. Iya, karena kebutuhan medsos akhirnya gue bikin TikTok, bikin IG karena anak gue sekarang udah pada main kayak begitu. Tujuannya mengontrol, monitoring lah gitu. Walaupun sampai sekarang gue akhirnya ternyata ada yang bisa gue ambil dari sana ya. Karena hidup gue udah cukup kayaknya sama Facebook tadinya. Dan sekarang ternyata yang lain juga lumayan menghibur lah. Ya kan, di penatnya kehidupan ini gitu kan, di dunia yang panah ini Kan main. Lu udah mulai puitis nih ya. mencoba puitis. supaya menyesuaikan. supaya kita nggak kelihatan tablo aja sebetulnya begitu. Tapi kalau ngomongin puitis, puisi nggak harus puitis. Oh gitu ya. Ada puisi yang benar-benar pakai bahasa Kesehari-hari. sehari-hari. Sebenarnya Aing lapar. betul. Iya kan? Secara esensi mah da puisi teh sebuah bentuk ekspresi gitu. Oh gitu. Sebetulnya just sebuah ekspresi aja gitu. Sebuah bentuk ekspresi lewat tulisan. Bagusan. Ya puisi itu kan. Dan sekarang malah gitu, makin kesini puisi memang semakin Di depan. Yamaha. semakin personal. Iya, iya. Paham nggak maksud gue? Jadi semakin personal. Jadi curhat gitu man isinya tuh. Iya. Puisi itu bukan memotret lingkungan. Iya. Harusnya kan bukan harus sih. Bukan. Ide Apa ya? Kalau ngerunut sejarah mungkin. Menurut sejarah gitu, puisi itu sebagai alat untuk Ekspres. ya bisa untuk propaganda, Ya. bisa untuk Mengutarakan keresahan yang ada Protes. di lingkungan, protes dan lain-lain gitu. Ya. Di Indonesia juga pas reformasi gitu, ya salah satunya ya paling depan ya penyair gitu. Iya. Demo pun Wiji pakai puisi Tukul, ya. ya Wiji Tukul penyair kurang bahaya apa Wiji Tukul Iya. sampai hilang gitu. Iya gitu. Cuman dia teh kerjanya cuma nulis puisi, nggak yang ngebunuh, nggak ada yang megang senjata dia ya kata-kata. Iya, padahal cuman ngomong Tapi dengan kata-kata itu bisa ngebakar semangat orang. Ya kan Indonesia juga salah satu bisa merdeka itu oleh dorongan dari orasinya. Iya. Soekarno. Dengan Iya. kata-kata dan semangatnya Dia penyair luar biasa. Akhirnya bisa memberikan trigger kepada Itu masyarakat. Iya dulu ya zaman 65 West Rendra gitu. Sama penjara Iwan Fals. Itulah. Iya, ternyata kita dapat ilmu ya dari seorang Iqbal ini bahwa puisi adalah sesuatu yang sebetulnya tidak lepas dari keseharian kita ya. Tidak lepas. Kalau kata West Rendra mah ngutip dikit, apalah artinya kesenian bila terlepas dari masalah kehidupan. Iya, erat kaitannya berarti. Iyalah, apa artinya gitu kita berkesenian tapi kita malah berjarak dengan kehidupan gitu. Itu Justru berbahaya. sebuah hasil karya yang ternyata bisa hidup lama bahkan abadi itu yang relate Iya. dengan kehidupannya, ya kan? Itu. Jadi kira-kira kapan garap video klip tadi ngomong video klip? Sedang digarap. Sedang digarap. Sedang proses. Jadi tunggu aja di Katapel Official video klipnya. Garapan yang pertama tuh kan yang garap ini ya apa sih balai film? Balai film. Ya, kita Karena emang balai film gua ngikutin juga balai film dari mulai dulu di Instagram sampai sekarang gua masih ngikutin karena itu salah satu menurut gua orang-orang yang anjing emang sih karyanya bangsat loh. Yang keren-keren lah ya. Keren lah gitu loh maksudnya dari pakai bahasa Sunda man? Film-filmnya Film bodor pakai bahasa Sunda. Keren berarti ya. Keren. Cibanteng. Karena gua ini kenapa gua nggak update? Satu karena kemampuan kuota gua tidak bagus ya. Kuota internet jadi makanya kurang update gitu. Ya karena gue tahu tuh ya dari karena dulu kan senang bikin film lah. Ada gue sempat ngikutin si balai film. Dulu kan bukan balai film tapi free aktivitas yang si di belakang lainnya itu si siapa yang ngondrong? Agung Jarkasih. Agung apa sama YouTuber. Ya, ya kita juga sekarang memang sering bersinggungan dengan balai film, sering collab sama mereka. Collab lah, jangan bersinggungan. Iya betul. Ya Makanya kita mau perang. beberapa film balai film juga gue yang bikin scoring sama soundtracknya. Kalau balai film butuh soundtrack, kalau gua dibayar gua siap deh. Siap.
Tapi gue juga waktu itu nggak dibayar, jadi lu siap nggak dibayar? Menurut Ya, gue lebih keren keren dia dibanding dia. Ya hati Bang, Karena kamu berangkat nama dong ada mah Haji Iman Haji gitu Iman kan keren. Keren euy. Ya Haji Iman saha cenah ya. dari mulai film sama musiknya tuh emang bener-bener yang ngerjain sendiri si Agungnya itu. Ya nggak sih, yang gua tahu tuh kayak gitu. Terakhir gue yang bikin musiknya, yang bungkulukan. Bungkulkan. Itu Oke deh, sekarang terakhir nih untuk global ya. ya Apa ya? Kayak bukan closing statement, tapi apa ya? Kecil. Harapan lu untuk musik. Apa kalau musik umum lah? Puisi. puisi. Kan lu orang sastra. Lu juga guru ya? Guru apa sih? Guru bahasa Indonesia. Pas lah, bukan guru olahraga ya gitu. Sebagai ini belum bicara sebagai bulan. Bukan bulan yang tak pernah padam gitu kan. Sebagai guru, seorang guru juga. Ya lu juga ada misi terselubung juga mungkin di dalam hati lu dalam rangka mengenalkan puisi gitu kan. Dan orang yang tentang puisi, harapan lu ke depan Indonesia ini tentang luas sekali Indonesia ya gitu ya. Puisi apa dan gimana sih cara kita menyenangi puisi atau tentang puisi lah intinya menurut lo? Galau dulu sih kalau menurut gua ya. Enggak, maksudnya cara mengenalkan atau puisi itu ini loh mudah loh gitu. Jadi kalau sekarang susah ya, maksudnya nggak bisa dipaksain. Apa sih bahasa Indonesia mejehna sih? Mejeh mah gitu dah. Apa ya? Mojih mah Mejeh mah. Jadi Coba yang tahu. Boleh apa mejeh mah apa ya? udah mah Udah mah gitu. Indonesia tuh tingkat minat bacanya di Kurang. dunia sangat kurang. Minat baca di Indonesia tuh sangat kurang. Jadi untuk berharap ya gua tidak terlalu berharap. tapi ada harapan lo terpadam. Ada. Nah, sekarang tapi karena sekarang udah zaman digital gitu, kertas sudah mulai agak ditinggalkan, sudah beralih ke digital semua. Ini menjadi apa ya? Optimis lah gua. mulai Indonesia sudah mulai melek literasi gitu. Melek literasi, terus walaupun anak-anak sekarang yang gue bilang tadi mereka sukanya yang singkat-singkat. Semua serba singkat. tapi mudah-mudahan lah ya dengan syariatnya Dengan syariatnya. yang seperti singkat-singkat itu mudah-mudahan dari 1000 orang yang tadinya singkat-singkat adalah mungkin beberapa persen yang akhirnya coba mendalami. Iya, pokoknya karena teori simpelnya gini, orang bisa nulis pasti dia seneng baca, itu dulu man. Enggak juga. Iya. Gue mulai baca tuh baru 3 bulan ini. Itu pun baca novel baru. Gue sampai betul-betul baru gue dari dulu namanya baca. Gitu. Makanya apapun informasi yang gue dapat tuh dari visual, TV apa segala macam. Tapi sekarang dengan banyaknya platform yang mudah kayak seperti TikTok atau Instagram, video-video pendek segala macam, gue jadi bete gitu. Gue nggak ngerti apa yang gue tonton karena saking banyaknya. 3 bulan ini gue coba untuk baca kayak novel-novel bayar gitu, sekarang iklannya di Facebook kan, gue baca, gue ketagihan, dan sekarang 3 bulan ini baru mulai gue baca di umur 34 tahun gitu. Ya, oke. Jadi kita perluas lagi, maksudnya makna literasi atau makna membaca ini luas, bukan membaca tuh bukan cuma baca aja. Ngebaca tulisan enggak, ngebaca situasi, membaca lingkungan, ya literasi lah ya. Ikro itu, ya ikro juga kan bukan cuma semata-mata membaca gitu. Iya. Ya, karena wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikro, baca. Ya. Jadi yang mesti ditingkatkan untuk kita mampu membaca itu kan kepekaan ya, kepekaan diri gitu untuk membaca situasi di sekitar kita. Nah, semoga generasi yang sekarang nih yang bakal meneruskan kita nih, meneruskan perjuangan Indonesia lah gitu ke depannya. Semoga mereka bisa lebih peka gitu untuk membaca tanda-tanda gitu, membaca keadaan dan sebagainya. Jadi mereka bisa berkarya gitu, berkaryanya ya lebih apa ya? Lebih jujur lah. Lebih jujur. Dari apa yang dia baca dan dia lihat. Lebih tajam gitu. Iya, lebih tajam karena itu tadi kalau kita tidak mencoba untuk membaca, gimana kita bisa menulis atau membuat sesuatu gitu. Karena butuh referensi kan KBG kan? Iya, semuanya pun butuh referensi. Nah, kalau misalkan kita tidak berliterasi gitu, mencari referensi, belajar terus, ya kita nggak akan pernah buat apa-apa. Atau gitu. walaupun sudah buat apa-apa ya sedikit aja. Ya. Karena lu cuma fokus di satu titik aja yang lu lihat mungkin. Ya, sama satu lagi lebih memperjuangkan
swadaya kali ya. Sekarang kan udah zaman independen gitu. Itu kan swadaya ya. Maksudnya kita bergerak sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Gua rasa anak-anak sekarang udah mulai bisa kayak gitu ya. Kita dari dulu mana semua serba sendiri, apa sendiri, nggak bergantung gitu. Sampai mana tadi teh? Oh, Sebenarnya iya. sempat lowbat baterainya Lowbat barusan. baterai, aduh, jadi Gak apa-apa lah, namanya kita mah serba kekurangan ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengisi kekurangan di sini. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sponsor tuh Gerasuk ya. Sponsor atau asli nih beli Sponsor masuk dong. beli kamera gitu ya. Anjing banyak banget. Gak apa-apa lah kita majang apa gitu ya, Mas. Iya, aman timbang majang-majang. Iya. Ya sekarang akhirnya kita promo deh nih buat Katapel. Katapel ini barusan pas lowbat baterai kita ngomongin mereka orang punya box set, Yes. box teh, kardus kotak, set teh, setan. Setan. Bukan saset. Bukan. saset ya. Jadi kayak macam merchandise ya. Merchandise. Dan Bundle lah, bundle. Ada apa aja isinya tuh? Isinya tuh t-shirt, CD album, T-shirt teh kaos ya. sorry, intinya kaos, baju, CD album, terus aya poster, kritik, stiker gitu. stiker ya, stiker pack gitu, terus gantungan kunci, terus nantinya masker, pokoknya hand sanitizer. banyak lah. Waduh. Serius banyak. Mah dosis vaksin. Oh enggak. ada sertifikat vaksin. Oh, sertifikat Diisi vaksin. sendiri. Sama free swab antigen 3 kali ya. Nah, bisa asup mall lah. Iya, Oke, jadi buat yang mau apa ya, mau merchandise-nya Katapel. Katapel, Langsung ke Instagramnya aja. Instagramnya adalah Katapel_musik. Katapel ya, underscore musik. Yeah. Katapel ya, KATAPL biasa lah. Katapel, lain ke tapel ya. Katapel underscore musik. Cari aja di Instagram. Langsung DM aja. Langsung DM. Untuk YouTube-nya ada YouTube-nya Katapel Official. Katapel official. Oke, Guys, mungkin cukup aja ya. Sukses terus buat yang lagi Katapel. menggarap Yes. video klip single kedua ya. Ya. ya Semoga sukses. semoga video klipnya. bisa membawa gairah kepada anak muda tentang seni berpuisi inilah ya. Ya. musikalisasi puisi lah. Musikalisasi puisi. lah. Seperti yang tadi gue bilang di awal. Musik itu tentang rasa, Ya. Puisi tentang makna. Perasaan kayak ada maknanya nih. Oke, dan Oke, akhirnya terima kasih buat Iqbal Katapel. Iya. Akhirnya Tatang Junaidi undur pamit. dan saya Sah sama. apa ya? Jar kasih juga undur pamit. Dan Iqbal Katapel. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Lepas kopi. Lepas Kopi. Follow juga Instagramnya Lepas Kopi. Bye bye. Bye bye. Bye.